kurangnya sumber daya manusia dan stigma masyarakat. SDM Ternyata lagi. tidak hanya pemerintah Indonesia saja yang kurang akan support dan dukungan kepada animasi lokal, tapi masyarakatnya sendiri kita nggak sadar mau. bahwa negara kita memiliki SDM atau sumber daya manusia yang cenderung lebih rendah dari SDM negara Malaysia yang Monumen ini itu nilainya fantastis loh. 1 miliar hanya monumen kecil seperti ini. Bayangin ini, uangnya kemana guys? Kisaran 300 ribuan lebih lah, hanya mendapat monumen ini. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya cuy ya. Apa kabar guys? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke guys, mengenai tentang animasi ini ya, baru-baru ini itu Indonesia mengeluarkan animasi yaitu bertajuk Jumbo, dan itu viral banget, dan bahkan itu merasa apa ya guys ya, merasa wow ya, merasa bangga gitu ya, sebab udah ada animasi yang cukup keren, boleh go internasional gitu loh. Tapi di sini kita akan bahas yang ini adalah persaingan ya dalam dunia animasi antara Indonesia dan Malaysia itu seperti apa sih ya, sebab kalau kita nampak di Malaysia sudah boleh dikatakan udah menduduki tangga yang teratas guys ya, sebab di sana ada Agent Ali, ada Bobo Boy, ada Upin Ipin, dan itu semuanya boleh diterima gitu, diterima oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya Indonesia doang, bahkan di internasional guys. Jadi seperti apa videonya, link ada di description ya untuk teman-teman yang mau nonton videonya langsung. Indonesia versus Malaysia. Nah, Agent Ali ini pun udah keren banget ya. Jadi Apa kalian sadar kalau animasi dalam negara kita adalah animasi terburuk yang pernah ada di dunia? Animasi Indonesia saat ini masih sangat sulit untuk masuk ke mancanegara, bukan tanpa alasan seperti alasan kita ke istri untuk pergi memancing. Namun banyak sekali alasan dan hal yang harus dikembangkan dan dikoreksi lebih matang oleh kita semua. Animasi Indonesia sangat banyak sekali, mulai dari cerita Si Entong versi animasi, Adit dan Sobo Jarwo yang di dalamnya ada anomalinya, Nusa dan Rara versi cerita Islami, sampai dengan Upin dan Ipin versi Miping, yang sebenarnya secara nyata tidak dikenali oleh penduduk dunia, berbeda dengan animasi Malaysia yang sangatlah mendunia dan dikenal oleh orang-orang. Mulai dari animasi Upin dan Ipin berkepala botak, Agent Ali yang punya kisah seorang anak yang suka memesan tempoyak udang, sampai dengan animasi Bobo Boy yang hanya pakai satu bahasa di seluruh galaksi. Mereka semua animasi ini memiliki keunikan yang sampai bisa dikenal oleh seluruh bangsa dan negara. Namun, apakah yang menjadi penyebab animasi di negara kita Indonesia ini bisa kalah jauh dengan animasi negeri jiran Malaysia ini? Apakah kesalahan kita? Mari kita simak videonya dengan memutar intronya. Oke guys ya, ini adalah salah satu hal yang bisa menjadi acuan ya, menjadi semangatnya para kreator animasi di Indonesia untuk lebih maju lagi, dan harusnya nih ya negara juga ini ya itu mensupport gitu ya dengan adanya kreator-kreator animasi gitu. Jadi negara sendiri itu terjun langsung untuk membiayai lah, sebab untuk membuat sebuah animasi ini bukan nilai yang sedikit cuy ya, itu nilainya cukup fantastis ya, modalnya cukup besar. Jadi harapannya pemerintah juga hadir gitu ya. Jadi kita akan simak lagi guys. Sebab kalau kita nampak Malaysia itu selalu disupport gitu, disokong oleh kerajaannya, sebab itu maju dengan pesat ya. Oke, video ini tidak dibuat untuk mana-mana pihak ya. Sebelum saya menjelaskan penyebabnya, saya ingin memberitahu dahulu kepada kalian semua bahwa banyak konten kreator yang membahas hal yang sama seperti video saya ini. Namun saya memiliki banyak pendapat yang cukup berbeda dari video-video lainnya. Khususnya konten kreator yang berbasis animasi seperti saya. Mereka memiliki cara mereka tersendiri untuk membuat animasi. Namun kebanyakan dari mereka menggunakan jalur ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin banyak animasi Indonesia yang terlalu sering meniru dan memodifikasi animasi-animasi di luar Si
Siapa bilang negara kita tidak pernah menjiplak animasi Malaysia? Seperti gambar ini Menjiplak yang sudah ternyata. jelas-jelas membuktikan bahwa Indonesia juga pernah menjiplak animasi Malaysia. Aduh. Saya harap pemerintah tidak marah kepada saya karena di sini saya membicarakan soal kebenaran dan fakta, walaupun Betul. sebenarnya itu ditutupi sama negara kita dan pernyataan fakta ini terlalu pahit untuk kita. Saya yakin Sakit negara loh. ini sangatlah saling menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan pendapat. Ada beberapa statement saya kenapa animasi Indonesia ini tidak bisa maju jika kita semuanya bandingkan dengan animator atau animasi di Malaysia. Yang pertama, kurangnya dukungan dari pemerintah. Nah kan, lagi dan lagi Animasi pemerintah nggak Indonesia ini hadir. tidak bisa mengalahkan animasi Malaysia dikarenakan Jauh. pemerintah kita tidak sama dengan pemerintah di Malaysia. Yang dimana animasi Malaysia cenderung lebih menghargai karya seni animasi di dalam negaranya dan juga memberikan support yang tinggi kepada animator Itu yang untuk penting. mengenalkan budaya Malaysia kepada dunia, terutama dalam animasi Upin dan Ipin yang banyak sekali mempromosikan sesuatu hal yang berkenaan dengan kepemerintahan dan produk lokal dalam negaranya. Bener, selalu Hal ini sebagai disisipin. bukti bahwa pemerintah di Malaysia itu sangat mendukung penuh karya animasi dalam negerinya. Berbeda dengan negara Konoha Indonesia ini yang beberapa oknum pemerintahannya cenderung memikirkan diri sendiri dan juga tidak peduli dengan budaya lokal dan karya anak bangsa. Mereka hanya mengurus soal pendapatan cuan lebih besar dalam proyek, seperti proyek gajah kecil yang disebut seni bernilai 1 miliar rupiah ini. Oke, Saya- kejap guys. Ini monumen ini itu nilainya fantastis loh. 1 miliar hanya monumen kecil seperti ini. Bayangin ini. Uangnya kemana guys? Padahal membuat ini itu mungkin ya 50 juta cukup lah. Ini 1 miliar loh. Cuy, 1 miliar loh. Itu kisaran 300 ribuan lebih lah. Hanya mendapat monumen ini. Bayangin deh. Saya rasa Ngeri arsiteknya ini Squidward kali. Jadi pada akhirnya pemerintah Patung Indonesia kayak gitu ini doang. secara tidak langsung tidak memberikan support dan dukungan yang lebih tinggi kepada animasi karya anak Olah bangsa bola nih. dibandingkan dengan pemerintahan di negara Malaysia yang lebih cenderung bekerja Ini untuk bedanya memajukan karya lokal dan animasi dalam negerinya. Jadi itu satu ya guys ya. Pemerintahnya nggak hadir ya, tidak support, tidak sokong, tidak memberikan ya boleh katakan mensupport lah ya dengan adanya animator-animator yang keren-keren seperti ini. Sebab animator ini pasti banyak banget. Kalian nampak di YouTube aja itu banyak sekali kan ya konten kreator yang membuat animasi. Dan itu biayanya cukup mahal cuy ya, dan pengerjaannya cukup susah gitu loh. Tapi kalau pemerintah hadir, support, sokong kan enak gitu ya, sama-sama berjalan. Ya sampai kapan kita bisa mengejarnya gitu loh kalau pemerintah aja nggak ikut serta guys. Aduh sedih ya. Nomor Yang 2 kedua, kurangnya sumber daya manusia dan stigma masyarakat. SDM Ternyata lagi. tidak hanya pemerintah Indonesia saja yang kurang akan support dan dukungan kepada animasi lokal, tapi masyarakatnya Masyarakatnya juga demikian. sendiri Kita nggak sadar mau. bahwa negara kita memiliki SDM atau sumber daya manusia yang cenderung lebih rendah dari SDM negara Malaysia, yang dimana kita Penting ya, sebagai guys, kalau masyarakat bahas ini. Indonesia ini hanya menganggap animasi atau kartun hanya dipertontonkan untuk anak-anak dan bukan untuk orang dewasa seperti Padahal kita. Stigma masyarakat boleh ini ditonton membuat semua. pilar perkembangan animasi Indonesia lebih cepat runtuh dan membuat animasi lokal sangat sulit untuk berkembang lebih Bener. jauh dan dikenal oleh penjuru dunia. Berbeda dengan stigma masyarakat di Malaysia yang sangat menjunjung tinggi karya animasi lokal mereka. Mereka tidak Support. menganggap animasi hanya dipertontonkan untuk anak-anak. Mereka yang sudah dewasa juga ternyata sadar bahwa dalam animasi terkandung banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang mungkin saja bener, dibutuhkan oleh orang dewasa seperti mereka. Stigma-stigma Ada juga. inilah yang diperlukan untuk bangsa kita Indonesia ini agar animasi Indonesia bisa berkembang lebih jauh untuk bisa mengalahkan animasi Malaysia. Wis. Intinya dukungan atau support pemerintah dan masyarakat Mengalahkan. adalah hal yang penting yang harus ada jika ingin animasi kita berkembang lebih besar. Oke guys ya, untuk mengalahkan nih mungkin ya perlu banyak cara lah. Tapi semua itu tidak ada istilahnya tidak mungkin ya. At least itu bisa mencoba lagi dan lagi ya. Masyarakatnya juga SDM-nya itu aduh susah guys ya kalau dibincangkan masalah ini ya. Sebab dia juga nggak support gitu. Padahal ini
ada pesan-pesan ya, kayak Nusa itu kan bagus banget nih. Bukan hanya untuk anak-anak, juga orang tua juga gitu loh, cara mendidik anak seperti apa itu ada di situ guys. Tapi nggak mau support, SDM lagi, kacau nih guys. Ketiga, jalan cerita yang tidak Nah, menarik. ini pun faktor Animasi utama di dalam nih. negeri, yaitu negara Indonesia, bisa tidak dikenal oleh penduduk bumi dikarenakan Sedikit animasi ya. Indonesia cenderung menceritakan kehidupan sehari-hari saja. Animasi Indonesia tidak terlalu fokus pada perkembangan yang mumpuni seperti jalan cerita yang cukup kaku, sampai dengan munculnya anomali beban yang entah apa bisa menghayal jadi superhero buat ngalahin ayam. Jika kita bandingkan jalan cerita dalam animasi Malaysia ini cukup nyambung dan mudah dicerna, yang dimana Bobo Boy berubah terpecah menjadi 3 untuk melawan musuhnya yang cukup kuat. Lalu Upin Ini dan seru Ipin loh, yang Bobo memanggil Boy. Ultraman untuk mengalahkan raksasa yang lebih besar darinya. Dan animasi Ejen Ali yang melakukan misi sulit yang harus berjuang keras melawan kejahatan. Itu jalan ceritanya Sementara bagus. animasi kita tidak terlalu mengeluarkan realitas kehidupan, yang dimana untuk melawan seekor ayam saja harus berubah dahulu menjadi manusia super, yaitu super dontol. Hal ini membuat animasi Kacau. Indonesia menjadi animasi yang biasa-biasa saja dalam jalan ceritanya tersebut. Ia lebih menunjukkan jalan cerita kehidupan sehari-hari, tidak seperti animasi Malaysia yang memiliki kisah dan cerita yang tidak monoton dan membosankan bagi para penontonnya. Betul guys ya. Jadi alur cerita ini juga penting banget gitu ya. Jadi jangan hanya kayak kita nonton nih animasi yang lawan ayam itu dah. Itu hari-hari dia hantar gas, hantar bahan pokok, hantar belanjaan itu terus gitu loh. Bahkan itu scene-nya tidak banyak gitu. Alur ceritanya kurang banyak lah. Ya, jadi berbeda lagi nih kayak Bobo episode-episodenya tuh kan keren-keren ya. Dan untuk Agent Ali setiap episodenya juga ada misi-misi rahasia, itu kan keren gitu loh. Jadi penonton ini nggak bosan guys ya, sebab hari-hari itu ada aja gitu kisahnya, keren lah pokoknya. Jadi ini bisa menjadi acuan juga ya kepada animator nih. Yang keempat, kurangnya modal dan pasar. Modal lagi kan ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pemerintah tidak terlalu cenderung mendukung karya animasi Nah, ini bangsa dalam maksudnya negara, tadi, guys. yang membuat animasi kita semakin terpuruk karena kurangnya support dari pemerintah, yang membuat pendanaan animasi tidak bisa terlalu menjangkau audiens yang lebih cukup jauh. Kita tahu bahwa animasi Indonesia menargetkan anak-anak sebagai audiens mereka, namun audiens ini hanya sampai pada dalam negara, tidak sampai pada penjuru dunia. Internasional ya. Modal sangatlah penting untuk meningkatkan strategi pasar animasi. Betul. Namun karena kurangnya modal membuat animasi Indonesia hanya bisa Bagus, dijangkau dalam negara. Kita tahu bahwa untuk membuat suatu animasi diperlukan banyak sekali bahan, seperti contohnya komputer yang memiliki spek tinggi, lalu studio yang mumpuni, dan bayaran kepada kreator pembuatan animasi. Ya kan Betul. gak mungkin kita bayar kreator hanya dengan kopi dan makan siang gratis saja, kayak zaman penjajahan saja dah. Betul. Namun dana dan modal yang dimiliki tersebut hanyalah sebatas untuk membayar sedikit kreator animasi. Sehingga jika kita bandingkan dengan karyawan kreator animasi di negara Malaysia, Jauh. Indonesia terlampau lebih sedikit jika kita semua bandingkan. Dan pun animasi Indonesia tidak memiliki pasar yang jelas yang diperkenalkan kepada Bingung ya. dunia. Namun saya sedikit kagum nih dengan animasi Indonesia yang baru-baru ini bisa sama rata dengan animasi Pixar, yaitu animasi Jumbo yang sekarang memiliki 7 juta penonton lebih. Wih, Dan keren. tentunya hal ini harus lebih dikembangkan lagi bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia, supaya animasi Indonesia tidak terkalahkan dan tidak kalah saing dengan animasi buatan di negara Malaysia. Ya, lagi-lagi kan kembali lagi ke modal cuy ya, sebab memang untuk membuat animasi itu modalnya cukup tinggi guys ya. Untuk membayar karyawan animator ini pun cukup tinggi. Untuk membuat scene berapa detik, berapa menit aja itu panjang loh, lama gitu loh guys ya. Jadi semoga aja sedang suksesnya Jumbo ini menjadi acuan pelajaran dan bisa kreativitas animator ini lebih ada lagi lah. Dan modal pemerintah juga harus hadir gitu guys ya. Oh ternyata Jumbo sukses nih, ayo kita modalin, ayo kita hadir, support, sokong. Nah itu baru akan mengejar lah animator animasi yang ada di Malaysia. Oke?
Yang kelima, tidak dengan proyek besar. Tidak biasa dengan proyek Indonesia besar. sudah sangat sering membuat suatu proyek yang besar, mulai dari proyek pembangunan sampai dengan proyek tugu Selalu yang harganya besar. sampai 1 miliar. Namun kita tahu pemerintah maupun masyarakat tidak terikat hanya dengan animasi saja dalam negara ini. Mereka juga memfokuskan atau lebih memfokuskan kehidupan dan ekonomi yang terbilang saat ini cukup krisis. Sebenarnya bukan tidak terbiasa yang saya maksud, namun pemerintah saat ini tidak terlalu fokus dengan animasi saja yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang krisis ini. Ini termasuk sisi positif dari pemerintah yang lebih memfokuskan krisis ekonomi dan memikirkan kehidupan masyarakat dibandingkan dengan memikirkan animasi yang hanya menjadi tontonan serta hiburan bagi masyarakat. Pemerintah secara tidak langsung membuktikan bahwa mereka tidak terbiasa dengan proyek animasi yang dibuat di dalam negeri. Justru jika pemerintah lebih fokus kepada proyek besar animasi, lantas siapa lagi yang akan mengurus dan memfokuskan pemerintahan dalam kemasyarakatan yang krisis ini? Walaupun kita bisa tahu jumlah pemerintah Indonesia ini sangatlah banyak dibandingkan dengan pemerintahan di Malaysia, hanya beda cara dan beda niat saja. Betul. Jadi kembali lagi ke aspek SDM-nya ya, masyarakatnya yaitu pemerintahnya juga itu seperti apa gitu loh guys ya. Apakah dia mau majukan ataupun enggak ya, itu memang ada perbedaan, ada gap di situ guys ya. Dan biasanya untuk proyek-proyek seperti ini dia tidak nampak gitu loh hasilnya seperti apa. Tapi kalau proyek yang Tugu 1 miliar gajah mini tadi, nah itu nampak cuy. Mungkin disitulah ya celahnya. Oke, lanjut. Yang keenam, Indonesia kekurangan pendidikan kreator. Harus Walaupun sebagian dikuliahkan kreator kita berpindah haluan kerja di Malaysia untuk membuat animasi Malaysia, namun kita harus sadar diri dengan negara kita ini, yang dimana di negara kita sendiri ini sangatlah sedikit pendidikan pembuatan animasinya, sehingga kita sangat jarang melahirkan generasi-generasi kreator untuk susah. pengembangan karya animasi lokal. Kita juga kekurangan modal untuk mengembangkan dunia pendidikan kreator, sehingga di negara kita tidak ada pengembangan ilmu tentang editing dan sebagainya. Kita tidak bisa juga menyalahkan kreator asal Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai konten kreator demi memajukan animasi Malaysia, karena mereka sendiri cenderung memikirkan masa depan mereka yang lebih besar dengan ilmunya dibandingkan harus bekerja sama dengan kreator asal negara kita Indonesia ini yang tidak menjamin kehidupan mereka. Hal inilah harus kita wajarkan. Seperti yang kita tahu bahwa pisau semakin lama diasah akan semakin tajam, setajam silet, sama seperti pembuatan animasi. Contohnya negara Sakura. Karena Jepang sudah lama dalam memproduksi film animasi, maka animasi di Jepang semakin berkembang dan menjadi lebih baik dari negara-negara lain. Berbeda dengan animasi di Indonesia, karena animasi di Indonesia masih baru, maka kualitasnya masih belum sebaik di Jepang. Tapi menurut saya, film animasi buatan Indonesia sudah cukup bagus. Bisa dilihat dari pembuatannya yang masih baru ini. Oke guys ya, kita tidak nafikan sih sebab ramai juga nih animator yang daripada di Indonesia itu setelah dia belajar mungkin ya di Malaysia kemudian kerja di sana itu banyak gitu loh guys ya. Dan bahkan ada yang masuk di Upin Ipin itu ada ya, kemarin kita sudah lihat videonya. Dan ya ini semua demi perut kita cuy ya. Kalau kita nasionalis banget kemudian kita bagi Indonesia tapi kita tidak dihargai untuk membuat animator ini, tidak dihargai ataupun tidak ada project-project ya gimana gitu loh. Jadi kita mengejar masa depan juga dong pastinya, mengejar mimpi kita ya. Kalau semakin diasah kan semakin tajam gitu guys ya. Kalau di Indonesia kacau deh ya, malah tumpul nanti nggak jadi tajam, nggak jadi diasah guys ya. Jadi sebab itu ramai yang memilih ke luar negeri, bukan hanya di Malaysia doang, banyak kok di luar negeri yang menjadi animator di sana. Jadi ini harus PR banget nih untuk pemerintah guys ya, untuk menarik kembali supaya animator yang ada di luar negeri bisa pulang dan buat animasi di dalam negeri. Harusnya seperti itu guys pemerintahnya. Ketujuh, kurangnya ilmu para kreator. Kurang lagi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kreator dalam negeri tidak memiliki pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan kreator luar negeri, bahkan di negara jiran Malaysia tersebut. Menurut Tempo.com, hampir terjadi di semua sektor industri kreatif di Indonesia, mulai dari film, teater, dan fotografer. Jadi yang jadi permasalahan
kesalahannya juga adalah tidak terbiasa membaca, melihat di luar dunia, berdiskusi lebih luas, dan ini yang membuat kreator Indonesia menjadi miskin secara budaya. Banyak kreator yang tidak suka menambahkan wawasan mereka, dan mereka hanya bisa membaca di sekitar mereka saja. Jadi kalau mereka berbicara game, ya mereka akan suka animasi atau desain grafis. Mereka tidak suka baca sastra dan informasi-informasi lainnya yang berkembang. Hal inilah yang membuat animasi Indonesia sangat miskin dengan jalan cerita karena kurangnya ilmu yang dipelajari oleh para pembuatnya atau kreator animatornya. Mereka tidak bisa membaca pasar, dan lagi-lagi kreator Indonesia adalah masyarakat Indonesia sendiri juga, yang dimana peminat dalam membaca buku masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Hal ini juga memicu perkembangan animasi dalam negeri ini. Jadi minat Kedelapan, membacanya manajemen yang buruk. Manajemen ini Kita penting tahu loh. sekarang ini Indonesia memiliki krisis orang pintar, yang dimana orang pintar selalu saja disingkirkan. Bahkan ada orang jenius yang tidak lolos seleksi dalam suatu pekerjaan mereka dikarenakan hanya kekurangan tinggi badan 0,5 cm. Sehingga bisa membuat gitu? posisi yang Apakah seharusnya diletakkan oleh orang tersebut diagendakan? diletakkan oleh orang yang bukan ahli di bidangnya. Hal ini relevan dan sama di dunia animasi, yang dimana kurangnya orang yang benar dan pintar dalam pembuatan animasi, sehingga pekerjaan seperti pembuatan animasi lebih cenderung dikerjakan oleh orang yang tidak paham tentang animasi dan bukan ahlinya, lebih kacau. atau kurang menguasai keahlian di bidang tersebut. Jadi inilah contoh dan alasan kenapa animasi Indonesia sangat kurang laku dan terkesan sangat kaku dibandingkan dengan animasi luar negeri seperti negara Malaysia kaku ini. banget. Kalau kalian nampak kan ya, Upin Ipin disandingkan dengan Sebenarnya Sopo animasi Jarwo Indonesia itu beda. saat ini memiliki kemajuan yang Nah, cukup ini kaku besar dan banget nih. sangat pesat. Seperti datangnya film Jumbo yang memberikan sedikit napas lega bagi kita semua dalam perkembangan animasi Bener. lokal. Justru dengan lahirnya film animasi dalam negeri seperti Jumbo ini, kita harus pertahankan, bahkan kita harus lebih meningkatkan lagi supaya Indonesia ini memiliki animasi yang tidak malu-maluin. Begitu jugalah pemerintahan di Indonesia ini yang juga haruslah support karya anak bangsa ini. Betul. Jangan terlalu fokus pada patung gajah 1 miliar saja, tapi pikirkan lagi bagaimana Indonesia bisa dikenal di seluruh negeri Patung ini. gajah ini Baik nggak dikenal habis sebagai pikir. animasinya sampai dengan kemajuan negara ini. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada kurang mohon ditambah, dan kalau ada lebih mohon kembaliannya. Oke guys ya, cukup menarik sekali ya untuk video kali ini, Indonesia versus Malaysia, persaingan dalam dunia animasi guys ya. Ya kalau diikutkan memang kita masih tertinggal jauh lah ya. Contoh kalau kalian nonton Upin Ipin, Bobo Boy sama dengan animasi Sopo Jarwo ya, dan di situ beda banget, kualitasnya aja tuh beda cuy ya, masih kaku lah. Kalau Jumbo ini udah oke guys ya, dan jalan cerita juga udah cukup menarik. Jadi ini ada nafas lega lah, nafas sedikit lega. Jadi ada ternyata kita punya loh yang bagus gitu guys ya. Jadi semoga kedepannya itu juga bisa menginspirasi teman-teman animator yang lain gitu ya. Ternyata bisa. Dan ini adalah PR pemerintah untuk hadir, untuk menyokong, mensupport guys. Sebab kita masih tertinggal jauh ya. Kalau kita buntutin di belakang oke lah, tapi kalau udah menyelip tuh waduh, susah banget lah untuk sekarang ini guys ya. Jadi apa salahnya kita berkaca, kita bercermin, kita mencontoh apa yang positif ya. Contoh Upin Ipin ternyata seperti ini nih ya. Jalan ceritanya seperti ini ya, itu bisa dicontoh lah, tapi tidak diamati tiru modifikasi KTM tadi guys ya, plek tiplek. Bahkan ada Upin Ipin Indonesia yang warna hitam tadi guys ya kulitnya. Jadi jangan seperti itu ya, pasti akan ada ide-ide yang bernas lah, ide-ide baru itu pasti ada. Apalagi anak-anak yang lulusan kuliah animator ini pasti mempunyai apa ya guys ya, inspirasi yang lebih bagus lagi guys ya. Jadi kalau menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komentar terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.